Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Dewi Cahya Pratiwi dengan nomor NIM 201 101 010 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 tipe belajar menurut Garnier. Garnier atau Robert Mills Garnier merupakan seorang ilmuwan psikologi yang lahir di Andover Utara, Massachusetts pada 21 Agustus 1916 dan wafat pada 28 April 2002. Adapun tipe-tipe belajar menurut Garnier itu ada 8, yaitu yang pertama, belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat merupakan suatu sinyal untuk mengambil sikap tertentu, seperti melihat ular atau ulat yang besar menimbulkan rasa jijik dan takut, atau seseorang melihat wajah ibunya menimbulkan rasa senang. Wajah ibu di sini merupakan isyarat yang menimbulkan perasaan senang. Jika dikaitkan dalam proses pembelajaran, seperti peserta didik akan merasa bersemangat, termotivasi, atau menyenangkan terhadap suatu pembelajaran tergantung dengan signal learning seorang pendidik yang disampaikan dalam lingkungan pembelajarannya. Yang kedua, belajar stimulus respon atau stimulus respon learning. Kegiatan pada tipe belajar ini adalah penguatan terhadap perangsangan atau masukan stimulus agar terjadi respon, yang biasanya diperkuat dengan pengulangan imbalan atau reward dalam proses pembelajaran. Respon ini bersifat spesifik. 2 kali 3 sama dengan 6 adalah bentuk suatu hubungan stimulus respon. Mencium bau masakan sedap, kemudian keluar air liur juga merupakan ikatan stimulus respon. Tipe belajar yang ketiga yaitu belajar rangkaian atau saying. Rangkaian atau rantai dalam saying adalah semacam rangkaian antara berbagai stimulus respon yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, minum, merokok, atau gerakan verbal seperti selamat tinggal, dan sebagainya. Dalam tipe ini menekankan pada pembelajaran yang berstruktur dan bersekuensi. Yang keempat, asosiasi verbal atau verbal association. Dalam tipe belajar ini, dimisalkan pendidik memperlihatkan anak suatu bentuk geometris, dan anak tersebut dapat mengatakan bujur sangkar, atau mengatakan itu bola saya, bila yang dilihatnya bolanya. Hubungan atau asosiasi verbal terbentuk bila unsur-unsurnya terdapat dalam urutan tertentu dan yang satu mengikuti yang lain. Adapun tipe belajar yang kelima, yaitu belajar diskriminasi atau discrimination learning. Tipe belajar ini adalah perbedaan terhadap berbagai rangkaian, seperti membedakan berbagai bentuk wajah, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya, seorang anak dapat mengenal berbagai merek mobil beserta namanya, walaupun tampaknya mobil itu bannya bersamaan. Demikian pula, ia dapat membedakan manusia yang satu dari yang lain, tanaman, dan lain sebagainya. 6. Belajar konsep atau konsep learning. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta atau realita dan hubungan antar berbagai fakta. Dengan menguasai konsep, diharapkan anak mampu menggolongkan dunia sekitarnya menurut konsepnya dan mengabstraksinya. Contohnya konsep warna, bentuk, besar, dan sebagainya. Seperti menggolongkan manusia berdasarkan ras atau suku bangsa. Kemampuan membentuk konsep ini terjadi bila orang dapat melakukan diskriminasi. 7. Belajar aturan atau rule learning. Hukum, adil, atau rumus adalah rule atau aturan. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua pelajaran di sekolah. Seperti benda memuai bila dipanaskan atau besar sudut dalam sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Belajar aturan ternyata mirip dengan verbal saying atau rangkaian verbal, terutama bila aturan itu tidak diketahui artinya. Oleh karena itu, setiap dalil atau rumus yang dipelajari harus dipahami artinya. Dalam pelajaran, pasti juga ada aturan yang harus dipatuhi peserta didik agar pembelajarannya mencapai goal yang sudah ditentukan dan membuat anak paham akan apa yang ia pelajari. Dan yang terakhir, belajar pemecahan masalah atau problem solving. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan menghubungkan berbagai aturan yang relevan dengan masalah itu. Dalam memecahkan masalah diperlukan waktu, ada kalanya singkat dan ada kalanya lama.
Tipe pembelajaran ini mengajak anak untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran yang diajukan oleh pendidik, ataupun memecahkan persoalan dalam lingkungan belajar dalam proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya tentang 8 tipe belajar menurut Ganie. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.